Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancari salah satu usaha atau UMKM yang bernama Kopi Solusi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Muhammad Ifaridja. Saya Safa Zahra. Saya Salsabila. Saya Faizan Salsabila. Saya Anastasi Salsabila. Dan di sini kami sudah ada salah satu narasumber, yaitu Ibu Dini. Ibu Diti. Oke, kita langsung. Ke wawancara kita ya. Apa yang melatar belakangi berdirinya usaha Kopsol ini, Mbak? Oke, baik. Jadi Kopsol ini bermula dari keinginan kita untuk bisa menjembatani antara petani yang sudah memproduksi kopi yang baik dan customer yang membutuhkan produk juga yang baik gitu. Jadi hadirlah Kopsol untuk bisa menjadi jembatan antara petani dan customer. Oke. Lanjut dari aku, visi misi Kopsol sendiri itu apa? Misinya sih Kopsol tuh ingin memberikan produk yang baik, terus kemudian juga harganya terjangkau, dan juga kita ingin nilai-nilai atau value dari kopi itu sendiri bisa terdeliver ke pelanggan atau ke customer. Oke, saya lanjut ya Ibu. Siapa target pasar utama dari Kopsol ini dan bagaimana strategi pemasarannya? Targetnya kalau untuk kita tergantung lokasi. Jadi kalau lokasinya di perkantoran seperti ini pasti targetnya yang kerja di kantor itu. Kami juga membuka yang di kampus, nah itu targetnya juga mahasiswa pasti. Jadi memang tergantung dari lokasi. Dan kalau untuk pemasaran sendiri, setelah kita tahu targetnya, berarti kita merancang bagaimana pemasaran itu. Kalau mahasiswa biasanya berjual-jual, berempat berarti satu. Kalau yang di kantor bisa jadi momen-momen tertentu. Berarti supaya menggunakan KJB ya? Oke, selanjutnya menurut Ibu seberapa penting promosi dalam keberlangsungan bisnis dan apakah customer experience juga jadi bagian dalam promosi? Oke, jadi kalau untuk promo itu bisa menjadi salah satu strategi bisnis, tapi tidak menjadi yang utama. Yang utama memang produknya itu sendiri enak, gitu ya. Produknya itu sendiri bagus. Nah, untuk promosi kita berharap dengan ada promosi itu menjangkau pasar lebih luas lagi. Dan tentu saja untuk customer experience itu sangat diperlukan, karena ketika ada testimoni yang baik dan kemudian itu menggaung, nah pasti efeknya juga akan besar. Jadi ketika ada yang merasa puas dengan produk Kopsol, itu menjadi nilai plus buat kantor. Aku aja ya, siapa saja pesaing dalam Kopsol ini dan bagaimana cara menghadapinya? Jadi persaingan dari Kopi Solusi ini kan memang tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali kafe-kafe yang ada di sekitaran Kopi Solusi ya. Namun apa yang membedakan kita dengan kafe yang lain adalah kami membuat kafe itu bukan hanya sekedar jual dan beli, tapi kita bisa membaur juga dengan customer. Jadi ada konsep yang namanya slow bar. Slow bar itu jadi pembeli itu bisa bertanya-tanya tentang kopinya dari mana, bagaimana meraciknya. Tidak hanya kita beli kopi sudah selesai. Jadi itu yang membedakan. Apa saja yang menjadi keunggulan dari Kopsol ini? Jadi selain tadi konsepnya slow bar tadi, kami juga percaya diri bahwa kopi yang kami gunakan adalah kopi pemberdayaan. Artinya kopi yang kami suguhkan itu memang berasal dari petani yang kita kenal dekat gitu. Bukan hanya sebatas kita beli di sana karena murah harganya, tapi karena kita sudah kenal dengan petani. Jadi itu yang membedakan kita dengan kafe yang lain. Oke, aku lanjut ya, Kak.
Silakan. Apakah ada inovasi produk yang pernah dilakukan untuk menarik pelanggan? Saat ini karena menunya yang utama adalah beverage, berarti hal yang terbaru adalah menu-menu yang kekinian. Jadi kami menggunakan apa sih yang disukai dari pelanggan atau target pasar, terus kemudian kita coba buat yang menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan pasar. Jadi kayak kopi tapi yang tidak bisa minum kopi itu juga bisa menikmati kopi, nanti bagaimana caranya, misalkan dengan ada dekafeinnya dan sebagainya. Terus ada nggak sih kendala yang dihadapi dalam operasional usaha? Oh ya tentu, jadi kendalanya seperti misalkan ada libur gitu ya, masa libur, nah itu penjualan turun. Terus kemudian juga kalau kendala lain misalkan seperti baristanya sakit misalkan, kita harus mencari pengganti yang kemampuannya juga harus sama dengan itu. Atau juga bisa jadi kalau kendala lain misalkan produksi dari petani kopi sedang menurun karena memang tidak saatnya panen. Nah itu juga menjadi tantangan sendiri buat kami. Saya lanjut ya Ibu. Bagaimana mengukur efisiensi operasional usaha Kopsol dan apakah ada pemborosan yang selama ini tidak disadari? Jadi mengukur keberlanjutan bisnis itu memang dilihat dari laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang menunjukkan hasil yang positif, berarti dia menunjukkan keuntungan dan sebagainya. Efisiensi atau ada pemborosan kah itu tentu kita melihatnya dari catatan persediaan. Ketika memang ternyata di persediaan itu tidak sesuai dengan penjualan, berarti memang sudah ada pemborosan. Nah, kita akan evaluasi apakah kita terlalu banyak atau terlalu sering memberikan diskon gitu ya, atau kita terlalu sering menyediakan produk-produk yang free begitu kepada pelanggan. Nah, itu kita evaluasi. Yang terakhir, apakah pernah mengalami penurunan penjualan? Apa penyebabnya? Penurunan penjualan terutama disebabkan dari masa-masa libur ya. Kalau di kampus itu ada libur semester atau libur Lebaran, libur Idul Fitri dan sebagainya itu, atau ketika Ramadan misalkan yang secara alami ya itu memang penjualannya turun. Jadi yang kita lakukan adalah mencoba membuat terobosan seperti bisa ditaruh di botol dan itu dibawa pulang gitu ya, tidak harus minum di tempat. Atau kemudian kita kemarin kita coba buat menu dengan teh misalkan, karena kalau buka puasa itu identiknya dengan teh gitu ya, seperti itu. Jadi beberapa terobosan yang kita lakukan ketika penjualan sedang menurun. Sejauh ini Kopsol udah ada berapa cabang? Untuk saat ini baru ada 2, ada yang di daerah Cijago dan satu lagi di daerah kampus UI. Terima kasih untuk Mbak Dini sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita. Semoga usaha Kopsol ini bisa lebih berkembang lagi. Berdasarkan hasil wawancara, UMKM Kopi Solusi memiliki kelayakan usaha yang baik dari berbagai aspek bisnis. Kopsol memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta menawarkan produk dengan harga yang terjangkau, dan juga cita rasa yang sesuai dengan selera konsumen. Lokasi usaha yang di Cijago dan juga di UI juga strategis untuk meningkatkan penjualan. Pembagian tugas karyawan berjalan dengan baik, dan pemilik usaha juga aktif mengawasi kualitas produk dan juga layanan. Usaha ini juga telah memiliki surat izin usaha dan mampu menghasilkan pendapatan yang baik dengan pengelolaan biaya operasional yang efektif. UMKM Kopi Solusi layak dijalankan dan memiliki peluang untuk berkembang di masa depan. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!